Sini saya Ferry Budi Hartanto dengan NIM 2018-53059 kelas B Sistem Manajemen Basis Data. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas akhir Sistem Manajemen Basis Data. Dan saya memilih tema Sistem Manajemen Basis Data Rawat Jalan Rumah Sakit. Oke, kita langsung menuju ke isinya. Yang pertama, ada kebutuhan sistem rawat jalan rumah sakit. Yang pertama, kebutuhan mengenai hardware. Ada minimal komputer dengan prosesor dual core dengan 2 GHz. Yang kedua, minimal RAM 2 GB. Dan yang ketiga, ada minimal VGA Intel Graphics. Ini masih minimal. Kalau lebih rendah dari ini, mungkin tidak bisa jalan atau tidak berjalan dengan baik. Adapun kebutuhan softwarenya minimal Windows 7 32 bit, dan yang kedua minimal ada tempat penyedia hosting. Yang ketiga ada minimal ada web browser untuk mengakses, dan yang keempat internet dengan minimal kecepatan 64 kb/s. Adapun infrastruktur yang digunakan dalam sistem manajemen basis data rawat jalan rumah sakit, yang pertama satu set PC untuk menjalankan, yang kedua internet IndiHome dengan kecepatan 20 Mbps untuk mengakses segala internet agar tidak terjadi kendala. Yang ketiga ada satu buah alat printer untuk mencetak laporan. Adapun kalau dua lebih baik karena bisa membackup jika tinta printer habis atau printer rusak. Adapun IRT-nya ada tabel pasien, tabel analisis, tabel dokter, tabel pemeriksaan, tabel petugas, tabel poli. Tabel pasien memiliki primary key ID pasien. Setelah itu ada rekam medis, ada primary key, rekam medis, dan untuk ID pasien sebagai foreign key. Setelah itu ada tabel pemeriksaan, ada primary key-nya, ID periksa. Setelah itu ada foreign key-nya, ID pasien, dan ID dokter. Adapun dokter sendiri ada primary key-nya ID dokter, dan ada ID poli sebagai foreign key. Setelah itu ada tabel poli. Ini ada primary key-nya ID poli. Setelah itu ada tabel petugas dengan primary key ID petugas. Setelah itu ID poli sebagai foreign key. Lanjut. Adapun yang selanjutnya ada kamus data. Yang pertama pasien, ID pasien sebagai primary key. Setelah itu ada nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, status, alamat pasien, nomor telepon pasien. Setelah itu ada tabel dokter dengan primary key ID dokter, ID poli sebagai foreign key, nama dokter, jenis kelamin dokter, tempat tanggal lahir dokter, nomor telepon dokter, alamat dokter, spesialis, ruangan, jam praktek. Yang ketiga ada poli, dimana primary key-nya ID poli, nama poli, lokasi poli. Setelah itu ada rekam medis. Rekam medis, primary key-nya ada ID rekam medis. Yang kedua ID pasien sebagai primary key, dan ada tanggal rekam, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit. Yang kelima ada tabel pemeriksaan. Primary key-nya ada ID periksa. Setelah itu ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key. Setelah itu ada tanggal periksa, diagnosa, rujukan. Yang terakhir ada tabel petugas, di mana ada ID petugas sebagai primary key. Setelah itu ada barcode, ada ID poli sebagai foreign key, ada nama petugas, tempat tanggal lahir petugas, alamat, nomor telepon petugas, dan terakhir jenis kelamin petugas. Setelah itu ada normalisasi. Untuk yang pertama bisa dilihat, bisa dibaca ini. Kita menuju ke syarat normalisasi pertama. Yang pertama ada setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record nilai dari field berubah atau automatic value. Setelah itu yang kedua tidak ada set object to
ketiga telah ditentukan primary key untuk tabel relasi tersebut. Dan yang terakhir, keempat, tabel atribut hanya memiliki satu pengertian. Nah, ini ada normalisasi bentuk pertama, tabelnya. Ada tabel pemeriksaan pasien, di mana ini meliputi nanti akan dipecah lagi. Oke, yang kedua, bentuk normal kedua bisa dibaca ini kita menuju cara normalisasi kedua atau 2NF. Yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Nah, ini kita ada pemecahan tabel. Yang pertama tabel pasien, di mana sudah memiliki primary key ID pasien. Nah, ini bisa dilihat satu ada tabel rekam medis dengan primary key ID rekam medis. Setelah itu ada tabel petugas, ada ID petugas primary key, ada nama, ada password, ada nama petugas, kata lahir petugas, alamat, nomor telepon petugas, jenis kelamin petugas. Itu ada lagi dari tabel yang tadi, bentuk kedua ada tabel pemeriksaan, yaitu primary key-nya ID periksa. Setelah itu ada tabel poli, di mana primary key-nya adalah ID poli. Nah, ada bentuk normal ketiga, bisa dilihat ini pengertiannya. Setelah itu kita menuju syarat normalisasi ketiga. Yang pertama itu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Atribut bukan kunci key, bukan kunci atau non key, harus tidak memiliki. Yang ketiga, ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Nah, ini ada tabel pasien seperti tadi, hampir mirip. Kita lanjut saja. Nah, ini lanjutan dari bentuk normal ketiga. Ini yang awalnya tabel petugas belum ada foreign key-nya, sekarang sudah ada. Ini juga sudah ada. Tabel dokter ada, tabel pemeriksaan ada. Setelah itu sudah normal semua, tidak ada normalisasi lagi. Setelah itu ada relasi tabel. Relasi tabel yang pertama ada tabel pemeriksaan. Tabel pemeriksaan berrelasi dengan tabel pasien dan tabel dokter. Setelah itu tabel pasien berrelasi dengan tabel rekam medis. Dan tabel dokter berrelasi dengan tabel poli. Sedangkan tabel poli berrelasi dengan tabel petugas. Tabel ini saling berrelasi. Nah, ini ada proses query tabel pada SQL Server. Ini kita langsung eksekusi, di mana kita membuat database dulu di SQL Server, di mana kita membuat database rumah sakit, bisa dilihat. Setelah itu kita membuat tabel pasien pada database. Adapun caranya bisa dilihat. Untuk caranya sendiri, create tabel pasien, ID pasien, meliputi ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, status, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan primary key-nya kita kasih di ID pasien agar ID pasien tidak ada yang sama. Setelah itu kita tambahkan data yang ada di tabel pasien dengan cara select into tabelnya pasien, values P01 sebagai ID, setelah itu nama pasien Angga, setelah itu tempat tanggal lahir tanggal 10 bulan 4 tahun 2007, dimana jenis kelaminnya laki-laki, statusnya iya, alamatnya Kudus, nomor telepon pasien. Selesai. Setelah itu kita menuju tabel rekam medis. Kita membuat tabel rekam medis dulu, meliputi ID rekam medis, ID pasien, tanggal rekam, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit. Setelah itu kita memberikan foreign key. Maaf, terjadi kesalahan tadi. Yang kedua, kita membuat tabel rekam medis,
Nah, kita create tabel rekam medis. Isinya ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal rekam, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, dan VRNG-nya ada ID pasien. ID pasien sebagai VRNG karena tabel rekam medis saling berrelasi dengan tabel pasien. Setelah itu primary key-nya kita isi di rekam medis agar ID rekam medis antara satu orang dengan orang lain tidak sama, dan kita eksekusi untuk mendapatkan data di tabel rekam medis. Caranya insert itu tabelnya rekam medis, values, ID rekam medis bisa diisi RM01. Setelah itu ID pasien, ID pasiennya diambil dari tabel pasien tadi P01 miliknya Angga. Setelah itu mau diisi apa ini terserah, karena tidak ada yang saling berrelasi. Dan untuk berat badan dan tinggi badan diisi dengan angka karena tipe datanya integer. Setelah itu kita membuat tabel poli. Yang pertama kita membuat tabel poli dengan ID poli, nama poli, lokasi poli, primary key-nya ID poli. Nah, tidak ada foreign key karena tabel poli tidak berrelasi. Nah, setelah itu kita eksekusi menambahkan data dengan cara insert into poly values. Nah, bisa diisi ID polinya PK01, nama polinya poli umum, lokasi poli lantai 1. Setelah itu ada tabel petugas pada database. Nah, itu kita membuat tabel petugas di dalam database rumah sakit. Nah, seperti ini bisa dilihat ada ID petugas, password, ID poli, nama petugas, jenis kelamin petugas, tempat tanggal lahir petugas, alamat, nomor telepon petugas. Nah, VRNG-nya ID poli, primary key-nya ID petugas. VRNG-nya ID poli karena tabel petugas berrelasi dengan tabel poli. Setelah itu primary key ID petugas agar ID petugas tidak ada yang sama. Setelah itu kita eksekusi untuk menambahkan data di tabel petugas dengan cara seperti tadi, dengan ID petugas PT11, passwordnya bisa dilihat. Nah, ID poli kita samakan seperti tabel poli, di mana ID polinya PK01, nama petugas saja, jenis kelamin petugas perempuan, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang kelima ada tabel dokter, dimana kita membuat tabel dokter dulu. Ada ID dokter, ID poli, nama dokter, jenis kelamin dokter, tempat tanggal lahir dokter, nomor telepon dokter, alamat dokter, spesialis, ruangan, jam praktek. VRNG-nya ID poli karena tabel dokter berrelasi dengan tabel poli. Dan primary key dari tabel dokter adalah ID dokter, karena ID dokter tidak boleh ada yang sama antara satu dokter dengan dokter yang lain. Setelah itu kita tambahkan data yang ada di tabel dokter dengan cara seperti tadi, insert into dokter values DO101, ID polinya samakan seperti yang tadi di tabel poli PK01, nama dokternya Desya, seperti ini bisa dilihat. Nah, itu ini yang terakhir dari tabel pemeriksaan, di mana kita menambahkan tabel pemeriksaan. Kita membuat tabel pemeriksaan, ada ID periksa, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, diagnosa, rujukan. VRNG-nya ada dua, yang pertama ID dokter, yang kedua ID pasien, karena tabel pemeriksaan itu saling berrelasi dengan tabel dokter dan tabel pasien. Dan primary key-nya ada ID periksa. Nah, itu kita eksekusikan untuk menambahkan data di tabel pemeriksaan, di mana ID periksa PR01, ID dokter seperti tadi DO101 karena saling berrelasi, ID pasien P01 karena relasi seperti tadi di tabel pasien yaitu Angga. Nah, dari sini sudah selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data.
Terima kasih.